Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan lagu pembukaan. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sembah tubuh dan darah dari putera Allah. Alelu, 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 aleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam Ruh Ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Alelu, 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 aleluya. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi hari Minggu biasa yang ke-27 hari ini, kita bersyukur dan bergembira bersama dengan saudari-saudara yang merayakan ulang tahun mereka, Gwen Annabel Leonor Joni, Teresia Aiko Naomi Tahir, dan juga syukur untuk ulang tahun pernikahan Bapak Francisco Siampal dan Ibu Natalia Toding yang ke-16 tahun. Juga kita bersyukur kepada Allah atas kemurahan dan belas kasih, penyertaan serta perlindungan bagi Ibu Melinda Go, Eusia, Rian, dan Aiko sekeluarga. Juga kita mendoakan saudari-saudara yang telah meninggal dunia untuk kebahagiaan kekal abadi mereka, bagi Papa atau Opa Leong Kiang yang telah meninggal 29 hari yang lalu. Juga kita mohon istirahat yang kekal untuk anak terkasih Elizabeth Cassandra Briel Bota. Dan juga kita mohon kesembuhan untuk orang tua ibu yang terkasih Elizabeth Lodan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Allah senantiasa memperhatikan pertumbuhan umat-Nya, walaupun tanggapan umat tidak seperti yang diharapkannya. Namun Allah tetap penolong dan sumber damai sejahtera, seperti peneguhan Paulus kepada umat Filipi yang mudah cemas dan khawatir. Kita semua dipanggil untuk melaksanakan kehendak Allah dengan menggarap kebun anggurnya, dengan terus-menerus memurnikan hidup batin dari unsur-unsur yang dapat menjauhkan Tuhan, yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian,
Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur padamu, karena kemuliaan-Mu yang besar, karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra
kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kebaikan-Mu tiada tara, jauh melampaui segala yang kami mohon, dan jauh melebihi jasa-jasa kami. Curahkan belas kasih-Mu atas kami, singkirkanlah segala yang menggelisahkan hati kami, dan tambahkanlah apa yang belum terungkap dalam doa-doa kami ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, lalu menanaminya dengan pohon anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan.
Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Mengapa engkau menggempur temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius.
Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, dan seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan tanah itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Sehat? Kalau memang sehat, coba beri senyum termanis sama tetangga di kiri dan kanannya. Ya, diberi sapaan. Saya tahu Makassar lagi panas-panasnya, ya, supaya di dalam gereja tidak jadi panas. Dan saya yakin kita semua tidak cocok di neraka, karena anti panas. Ya, waktu masih di Toraja itu, pastoran tempat saya tinggal juga ber-AC. Tapi anginnya itu bukan air conditioner, tapi angin cepoi-cepoi, ya, dan angin jendela. Kalau di sini ya sudah pakai AC yang betul-betul AC. Saudari-saudara yang terkasih, adalah sangat manusiawi saat kita memiliki sesuatu, entah itu barang, entah harta, entah kendaraan, entah tanah, entah rumah. Pokoknya kalau kita memiliki sesuatu, pasti dan akan kita rawat dengan sangat-sangat luar biasa. Kita mengusahakan supaya apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, apa yang menjadi bagian dari hidup kita itu kita rawat dengan begitu luar biasa. Kalau itu tanaman, kita pupuk, kita siram, kita siangi, ya, kita cabut rumputnya, kita gembur-gemburkan tanahnya, supaya kalau tiba saatnya panen bisa memberi hasil yang baik.
untuk kita nikmati, untuk kita konsumsi, untuk kita makan, untuk kehidupan kita. Kalau benda itu atau sesuatu itu adalah kendaraan yang kita miliki supaya bisa terawat dengan baik, kita servis rutin, ya, kita cuci, kita ganti oli, ganti saringan udara dan lain sebagainya, dan seterusnya, supaya kalau kendaraan itu kita gunakan, dia dapat memberikan performa, dia dapat mengantar kita ke tempat tujuan dengan baik-baik saja tanpa adanya kendala. Kalau itu rumah, tiap hari kalau mungkin bangun pagi kita sapu, kita bersihkan, ya, kita pel, kita lap kacanya, kita lap jendelanya. Intinya adalah kalau kita memiliki sesuatu dan itu berasal dari usaha kita sendiri, kita pasti dengan berbagai macam cara, dengan kerja keras merawatnya, supaya apa yang kita miliki itu, apa yang kita punyai dapat memberikan hasil, dapat memberikan guna atau fungsi yang baik untuk hidup kita. Nah, saudari-saudara yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini berkisah tentang kebun anggur. Nabi Yesaya memberi gambaran tentang umat Israel sebagai kebun anggur Tuhan. Dan dalam bacaan Injil juga kita dengarkan bagaimana Yesus memberikan perumpamaan tentang kebun anggur dan para penjaganya. Mari kita ingat baik-baik, para lektris tadi sudah membacakan dengan begitu baik bahwa Allah yang memiliki kebun anggur itu merawat kebun anggur itu dengan sangat-sangat luar biasa. Ia mencangkul kebun anggur itu, ia membuang batu-batunya, ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan, bukan bibit yang sembarangan bibit, tetapi sungguh-sungguh bibit yang berkualitas. Dan supaya kebun anggur itu terjaga dari para perampok, dari orang-orang yang berniat jahat, ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Lalu supaya ia dapat menikmati hasilnya yang baik, hasilnya yang luar biasa, ia menggali lubang tempat memeras anggur. Mari kita membayangkan bagaimana Tuhan sebagai pemilik kebun anggur itu dengan sangat luar biasa merawat barang kepunyaannya, merawat barang miliknya sendiri. Kisah kebun anggur ini sebenarnya adalah sebuah gambaran kisah tentang Allah dan kita. Kisah tentang Allah dan saya, kisah tentang Allah dan saudari-saudara yang terkasih. Sejak kita ada dalam dunia ini, ya, sejak kita lahir, dengan caranya sendiri Allah memperhatikan kita. Dengan caranya sendiri Allah menjaga kita. Dengan caranya sendiri Allah merawat kita. Dengan kemudian hasil dan bentuk yang berbeda-beda. Tetapi sadar atau tidak, inilah cara Allah mencintai kita, menjaga kita, merawat kita. Ia mengasihi kita dengan begitu luar biasa. Harapannya tentu saja supaya kita ini yang menjadi umat yang sangat-sangat Ia kasihi, kita dapat memberikan hasil yang baik. Kita dapat memberikan panenan yang baik kalau tiba saatnya Allah membutuhkan kita, Allah mau memanen kita sebagai bagian dari kebun anggurnya. Kalau kita membaca dengan baik, mendengarkan dengan baik, bacaan pertama, perawatan Allah ternyata kemudian menjadi sia-sia. Usaha Allah untuk merawat kebun anggurnya memunculkan kekecewaan. Karena apa? Anggur yang diharapkan itu berkualitas baik, tetapi kemudian yang dihasilkan adalah anggur yang asam. Dan tentu saja ini bertolak belakang dengan bagaimana kesetiaan, cinta dan kasih Allah saat Ia merawat tanaman yang begitu
Ia cintai. Nah, saudari-saudara yang terkasih, ada apa dengan kebun anggur ini sehingga menghasilkan buah yang asam ini? Rupanya cinta kasih Allah, perawatan Allah, perlindungan Allah, pertolongan Allah tidak cukup membuat kita manusia untuk kemudian berbuah manis. Ya, rupanya apa yang Allah berikan kepada kita mungkin belum cukup, mungkin belum pas, sehingga buah yang seharusnya manis malah menjadi asam. Buah yang seharusnya baik malah menjadi buah yang tidak baik. Ini dapat kita perhatikan dalam bacaan Injil. Ya, Allah mengirimkan pekerja-pekerja yang terbaik untuk merawat kebun anggurnya, dan ketika tiba saatnya ia mau memanen, orang-orang utusannya ini malah ditolak. Dikatakan di sana dalam perumpamaan itu, orang-orang yang ia kirim ini mereka pukuli, mereka lempari dengan batu, bahkan mereka bunuh. Penolakan akan utusan-utusan Allah ini menggambarkan ketidaktaatan manusia, ketidakmampuan manusia untuk melihat karya, cinta, dan kasih Allah dalam hidup kita setiap hari, dalam hidup kita sepanjang hari. Manusia karena egonya, karena individualismenya yang begitu tinggi, menolak untuk dicintai oleh Allah, menolak untuk dikasihi oleh Allah. Dan sadar atau tidak, kadang dengan cara kita masing-masing, cinta kasih Allah yang begitu besar tercurah untuk kita, ya, mulai dari kita ada dalam dunia ini sampai sekarang, mulai dari tadi pagi hingga saat ini, cinta yang begitu besar ini, sadar atau tidak, sering kita tolak, bahkan sering kita abaikan. Saudari-saudara yang terkasih, penolakan terhadap Allah dapat terjadi karena kita kurang percaya, karena mungkin iman kita belum sebesar biji sesawi. Dan penolakan terhadap Allah ini bersumber dan berakar hanya karena kita belum mampu untuk membangun fokus kita kepada Allah. Mari kita belajar dari anak kecil yang belajar berjalan. Seorang anak kecil yang diajari oleh ibunya, yang dirawat oleh ibunya, ketika dia mau berjalan, ibunya mengatakan apa? Ayo, sini nak, lihat mama. Ya, lihat mama. Supaya apa? Fokus anak ini hanya satu, ibunya. Ketika datang orang lain atau ketika fokusnya kemudian teralihkan, apa yang terjadi? Anak itu jatuh. Anak itu kemudian terbanting, lalu kemudian pasti sulit untuk berjalan lagi. Gambaran sederhana ini sebenarnya mau mengungkapkan betapa kita manusia saat kita kehilangan fokus kepada Allah. Apa yang sudah Tuhan rawat, apa yang sudah Tuhan semaikan dengan begitu luar biasa dalam diri kita, bisa menjadi sirna, bisa menjadi pudar, bisa menjadi musnah. Dan penolakan kita terhadap cinta kasih Allah itu terjadi ketika kita mengurangi fokus kita kepada Allah. Dan Rasul Paulus dalam bacaan kedua menegaskan kepada kita bahwa kehilangan fokus itulah yang membuat kita kemudian khawatir, kita kemudian takut, kita kemudian cemas dengan hidup kita sendiri dan kurang percaya kepada Allah. Maka untuk itu, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk lebih lagi dalam meningkatkan dan memperdalam iman kita. Tuhan sudah mencintai kita dengan luar biasa. Tuhan sudah mengasihi kita dengan luar biasa. Bapak Ibu yang datang di gereja ini, di Paroki Kristus Raja Andalas untuk merayakan Ekaristi, bersyukur bersama dengan saudari-saudara seiman, berpuncak dalam Ekaristi. Mari kita membangun fokus kita itu. Fokus kita hanya kepada Allah saja yang telah berusaha, bekerja keras merawat dan menjaga kita kebun anggurnya. Dan fokus itu sebenarnya sangat-sangat tergambarkan ketika pastor atau imam mengangkat tubuh Tuhan dan kita semua serempak
menyatakan hormat, membangun fokus kita hanya pada Tuhan saja. Dan di sanalah ada rahmat yang mengalir, di sana ada cinta Tuhan yang mengalir kepada kita. Nah, kita diundang supaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada orang-orang jahat yang masuk dalam kebun anggur, ada para perampok yang masuk dalam kebun anggur, kita hanya membangun fokus kepada yang mempunyai, yang empunya kebun anggur itu. Dialah Tuhan. Nah, saudari-saudara yang terkasih, kita diminta untuk setia dan percaya. Setia berarti hidup benar di mata Tuhan. Setia berarti hidup benar di mata sesama, sebagaimana yang Tuhan selalu ajarkan kepada kita melalui homili, melalui katekese, melalui permenungan-permenungan setiap hari. Kita merangkul saudari-saudara kita dengan penuh cinta. Kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita tidak menyingkirkan orang lain. Sebaliknya, dengan hidup benar kita membawa diri kita dan orang lain ke hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Dan yang kedua, kita diajak untuk menambahkan iman kita. Kita meningkatkan kepercayaan kita dengan mengandalkan hanya Allah saja. Nah, kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Mulai dari membangun hidup yang penuh syukur, membangun hidup yang penuh sukacita dan kegembiraan. Untuk itulah tadi di awal homili saya mengajak kita untuk berbagi sukacita dan syukur itu. Mungkin kita tidak membagikan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, tetapi dengan berbagi senyum saja kita sudah berbagi syukur dengan sesama kita. Nah, saudari-saudara yang terkasih, berkenaan dengan kebun anggur yang dirawat oleh Tuhan, menutup permenungan hari ini dalam bacaan Injil, ketika Tuhan mengirimkan hambanya dan hamba-hambanya itu ditolak, Ia mengirimkan putranya. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Allah mengirim putranya untuk kita. Allah mengirim Tuhan kita Yesus Kristus hadir dalam hidup kita dan terutama dalam Ekaristi. Maka hayatilah Ekaristi dalam hidup setiap hari. Saat roti suci Ekaristis itu dipecah, dari situlah kita diajak untuk juga memecah-mecahkan diri kita, membagi-bagikan hidup kita untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan bersama berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai ranting-ranting pada pokok anggur itu, kita menerima kehidupan daripadanya. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa kita di surga dengan pengantaraan Yesus Kristus, dengan mengatakan kepadanya, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami sebagai umat Allah hidup sesuai dengan panggilan kami, dan semoga hidup kami memberi kesaksian tentang penyelenggaraan-Mu yang tetap serta tentang kekudusan dan kebaikan-Mu.
Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi gereja-gereja yang masih muda, ya Bapa, semoga gereja-gereja muda menerima nilai-nilai Injil secara utuh dan menjadikannya bagian integral dari budaya dan adat mereka. Dan semoga mereka memberi kesaksian tentang kekuatan Kristus serta Injilnya yang membebaskan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi para pemimpin perusahaan, perniagaan, dan ekonomi, ya Bapa, semoga para pemimpin di bidang perekonomian selalu mengutamakan keadilan dan kesejahteraan umum, bukannya keuntungan dan kekuasaan. Dan bagi para karyawan di perusahaan-perusahaan, semoga mereka melakukan tugas dengan sepenuh hati sebagai pelayanan bagi sesama manusia. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, ya Bapa, sudilah membalas kebaikan yang telah mereka lakukan semasa hidupnya, serta menganugerahkan perdamaian dan kebahagiaan kekal kepada mereka. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini, ya Bapa, semoga hati dan budi kami selalu diarahkan kepada segala sesuatu yang baik, terhormat, jujur, dan adil, sehingga hidup kami benar-benar sesuai dengan Injil yang kami imani. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi saudari-saudara kita yang merayakan ulang tahun perkawinan Bapak Francisco Siampal dan Ibu Natalia Toding, ulang tahun kelahiran Gwen Annabel Leonor Joni dan Teresa Aiko Naomi Tahir. Juga mereka yang bersyukur dan bergembira atas penyertaan, cinta, dan kasih Tuhan serta perlindungan bagi keluarga Ibu Melinda Go, Lucia, Rian, dan Aiko. Ya Bapa, sudilah menganugerahkan, memberkati saudari-saudara kami yang bergembira atas pertambahan usia dalam rumah tangga, pertambahan usia kehidupan, dan juga saudari-saudara yang bersyukur atas berkat-Mu ini. Semoga kelimpahan rahmat-Mu turun atas mereka. Berkatilah mereka selalu, rahmatilah dan lindungilah mereka dalam pesiarahan, dalam perjalanan hidup mereka setiap hari. Semoga Engkau menganugerahkan kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita, dan kegembiraan dalam hari-hari hidup mereka. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi saudari-saudara kita yang sedang dalam perawatan oleh karena penyakit, teristimewa untuk Ibu Elizabeth Lodan. Ya Bapa, sudilah Engkau menganugerahkan kesembuhan bagi orang tua kami ini, bagi saudari-saudara kami yang sedang sakit. Semoga Engkau menganugerahi pengharapan dan iman yang kokoh, agar dalam penderitaan, dalam penyakit yang sedang ia alami, ia senantiasa berpegang dan berpaut padamu, satu-satunya pengharapan, satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi saudari-saudara yang telah meninggal dunia, teristimewa untuk Papa atau Opa Leong Kiang, dan juga untuk saudari Elizabeth Cassandra Briel Bota. Ya Bapa, sudilah Engkau menganugerahkan kebahagiaan kekal, kebahagiaan abadi bagi mereka. Anugerahkanlah kedamaian, anugerahkanlah sukacita yang abadi untuk saudari-saudara kami yang telah meninggal ini. Mereka boleh menjadi pendoa bagi kami yang masih bersiarah dalam dunia. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga Engkau selalu menguatkan mereka dalam pesiarahan hidup mereka setiap hari. Marilah kita mohon.
Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Mari di dalam hati kita berdoa untuk permohonan dan kepentingan pribadi masing-masing. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau dekat dengan kami, umat-Mu. Peliharalah kami supaya tetap bersatu dengan Putra-Mu dan mengabdi kepadamu dengan setia. Semoga kami sanggup memberi pertanggungjawaban atas anugerah-anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Kami mohon ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan seturut perintah-Mu sendiri. Sudilah menyelesaikan karya penebusan-Mu dalam diri kami, berkat misteri suci yang kami rayakan sebagai tugas pengabdian kami hamba-hamba-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah
bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Kami watakan kebangkitan-Mu, kami muliakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami.
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan putra-Mu yang setia. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, puaskanlah rasa lapar dan dahaga kami dengan sakramen yang telah kami terima. Buatlah kami makin menyatu dengan Kristus Putra-Mu yang tubuhnya telah kami sambut. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman Gereja Sabtu Minggu 7 dan 8 Oktober 2023. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja Sabtu Minggu 30 September dan 1 Oktober 2023 sebesar Rp16.950.000. Kolekte perkawinan 26 dan 28 September serta 1 Oktober sebesar Rp7.018.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp10.191.000. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Andrian dan Wina sebagai pengumuman yang ketiga. Odorik Deporta dan Maria Yesi Tri Susanti sebagai pengumuman yang ketiga. Franky Tani Wijaya dan Yevina sebagai pengumuman yang kedua. Alventus Yansen dan Elina Deso sebagai pengumuman yang kedua. Leonardus Noi dan Regina Anul sebagai pengumuman yang kedua. Yohanes Emat dan Marniana Simur sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00. Pertemuan bulanan WKRI DPC Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 pukul 17.00 di Aula Paroki Lantai 1. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023.
Mohon uluran tangan dari umat sekalian, kiranya tergerak hatinya untuk menyumbang dana untuk acara Minggu Misi Anak-anak Sekami yang akan dilaksanakan Paroki Kristus Raja Andalas tanggal 22 Oktober 2023 hari Minggu, karena dana masih banyak kekurangannya. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Saudari dan saudara, marilah kita menutup perayaan kita, mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Semoga Dia menyinarkan wajahnya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajahnya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari dan saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil